Salam jumpa adik-adik dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini. Dan kita bersyukur karena Yesus baik dalam kehidupan ini. Memberikan kita banyak berkat-berkat, bahkan kesukaan dari surga. Kita berdoa sebelum belajar firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau menyertai kami sampai saat ini dengan kesehatan yang daripada Tuhan. Biarlah kami mengerti pelajaran hari ini melalui bantuan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita tentang seorang yang bangkit memecah-mecahkan roti. Seorang yang bangkit memecah-mecahkan roti. Dengan ayat hafalan yang terdapat dalam 2 Petrus 1 ayat 3. 2 Petrus 1 ayat 3 yang bunyinya seperti ini. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Dan oleh pengetahuan atau oleh pengenalan kita akan Dia yang telah meninggalkan kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi kita akan mengenal Dia dan telah memanggil kita oleh kuasanya yang ajaib. Tuhan telah memanggil kita supaya kita menjadi umat-umatnya. Nah, adik-adik pelajaran kita lanjutkan seperti ini. Hari Paskah sudah berlalu. Dengan suatu pengalaman yang menyedihkan bagi banyak pengikut-pengikut Yesus atau mereka yang telah ditolongnya. Masih ingat pada hari itu Yesus disalibkan dan pada waktu Maria dan perempuan-perempuan itu tiba di kubur, kubur itu telah kosong. Yesus tidak ada di situ. Nah, malamnya menjelang malam, 2 orang laki-laki mengadakan perjalanan. Mereka adalah pengikut Yesus. Mereka pergi ke Emmaus yang kira-kira jauhnya 10 kilometer dari Yerusalem. Dalam perjalanan itu mereka membicarakan apa yang terjadi selama akhir pekan itu. Mereka mengingat Yesus, menjadikan Yesus sahabatnya, dan menyedihkan karena Yesus meninggal dengan tidak memberikan kesempatan bagi mereka untuk memenuhi keinginan mereka. Dia mati dengan tragis. Sebenarnya kedua orang ini adalah pengikut Yesus yang baik. Mereka ingin Yesus melepaskan mereka dari jajahan Roma dan menjadikan Yesus sebagai raja. Mereka salah pengertian, mereka tidak mengerti misi Yesus. Nah, dalam kesedihan mereka menceritakan peristiwa-peristiwa pada akhir pekan itu. Tiba-tiba seorang muncul dan berjalan bersama dengan mereka. Apa yang kamu ceritakan? Mereka langsung menjawab, apakah tidak tahu apa yang terjadi pada akhir pekan ini? Yesus yang baik itu, Yesus yang sebagai nabi itu telah diserahkan kepada imam-imam dan disalibkan mati di Golgota. Yesus merasa sedih. Sebab sejak awal Yesaya mengatakan, Yesus datang diurapi untuk menghiburkan, untuk menyembuhkan. Dan untuk itulah Yesus datang menghiburkan hati mereka yang sedang sedih. Nah, dalam perjalanan itu Yesus menerangkan bahwa memang Yesus itu harus mati agar Dia boleh memberikan keselamatan bagi orang-orang. Mereka tetap belum mengerti apa misi Yesus. Setibanya mereka di rumah, sudah malam. Lalu, apa yang terjadi? Dikatakan seperti ini, mari singgah dulu. Ya, tamu itu seolah-olah menolak untuk singgah. Tetapi akhirnya dia berhenti dan masuk dalam rumah mereka.
Sementara menyediakan roti, memecahkan roti, Yesus menceritakan bahwa Yesus adalah Mesias. Tapi sementara membagi-bagikan roti, mereka lihat tanda paku di tangannya. Dan mata mereka melihat bahwa Yesus itu adalah sahabat mereka dalam perjalanan. Wah, tiba-tiba Yesus menghilang. Mereka pun menjadi apa? Menjadi heran, menjadi takjub. Oh, benar-benar Yesus sudah bangkit. Nah, mereka lihat Yesus tidak ada lagi. Cepat-cepat mereka kembali ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Yerusalem, mereka menceritakan, dalam perjalanan ke Yerusalem itulah mereka menceritakan, itu adalah Yesus, dan memberitakan peristiwa ini kepada murid-muridnya. Nah, adik-adik, Yesus adalah sahabat kita. Dia datang untuk memberikan keselamatan, penghiburan bagi kita. Karena apa? Yesus telah dinubuatkan dalam perjanjian lama bahwa dia datang untuk menebus manusia, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, Alkitab menjelaskan tentang Yesus secara jelas. Dia harus mati untuk menebus manusia. Jadi kalau orang-orang mengerti misi Yesus dan mempelajarinya, dia akan mengerti. Dia akan tahu bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Nah, dia akhirnya tahu. Murid-muridnya akhirnya tahu bahwa Yesus telah bangkit dan menjadi juru selamat. Kleopas dan rekan-rekannya mengerti bahwa Yesus tidak lagi datang untuk menjadi raja di dunia ini, tetapi dia memberikan berita sukacita bahwa kerajaannya adalah kerajaan yang berada di surga. Tidak ada lagi kesedihan bagi mereka karena mereka tahu Yesus sudah bangkit. Adik-adik, Yesus sudah bangkit. Dia menjadi juru selamat kita, menebus kita, dan membangun kerajaannya di surga agar kita boleh diselamatkan. Baiklah adik-adik, kita berdoa sebelum kita menyelesaikan pelajaran ini. Terima kasih Tuhan sudah bersama dengan kami. Biarlah Yesus yang hidup memberikan sukacita di dalam hidup kami dan membawa kami lebih dekat kepada Yesus dari hari ke hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai sini adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita ya. Sampai jumpa.